Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini adalah video yang ke-6 terkait dengan aljabar linear dan juga matriks, tetapi menggunakan Maple. Nah, untuk materi yang ke-6 ini yang akan dibahas itu adalah mengenai determinan. Jadi, mencari determinan dengan menggunakan Maple. Nah, untuk mencari determinan di sini, baik nanti ukurannya 2x2, 3x3, atau yang lainnya, nanti kita coba dengan menggunakan Maple 18 ini. Nah, kemudian selain mencari determinan di teori, ya, di video yang ke-6, kita juga belajar terkait dengan kofaktor, ada minor, kemudian mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, itu akan kita coba dengan menggunakan Maple 18 ini. Nah, kemudian selain itu juga menggunakan kofaktor ya untuk matriks adjoinnya, sehingga nanti bisa diperoleh suatu inverse dari matriks. Selain inverse, kita juga akan mencari yang namanya solusi dari sistem persamaan linier, tetapi dengan menggunakan yang namanya aturan Cramer. Nah, baik, langsung saja di sini seperti biasa, saya buka new worksheet-nya, kemudian saya panggil with linear algebra. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan matriks, misalnya dalam matriks A. Matriks A itu adalah matriks dengan ukurannya adalah 2x2 dengan menggunakan fungsi yang ada di sini yang sudah saya panggil. Saya mau membuat matriks, sehingga saya ketikkan matriks, ukurannya adalah 2x2. Kemudian apabila elemennya itu adalah masih berupa misalnya seperti ini, A, B, C, D ya, A, B, C, D, maka dari sini, nah, saya dapatkan ini adalah matriks A. Nah, untuk mencari determinan dari matriks A, ini adalah ukurannya 2x2. Untuk mencari determinan ukuran 2x2, bisa kita menggunakan gini ya, determinan artinya seperti ini, karena di atas sudah kita panggil tadi seperti ini, ada det-nya, sehingga determinan dari matriks A itu adalah AD dikurangi dengan BC. Nah, bagaimana dengan inverse-nya? Inverse untuk ukuran 2x2, karena tadi kita sudah panggil ini juga, maka di sini ada inverse, sehingga saya bisa mencari nilai inverse dari matriks A. Nah, seperti ini. Ini adalah inverse dari matriks A. Nah, selanjutnya saya coba masuk ke bilangannya. Matriks, saya kasih nama matriks B ya. Matriks B itu ukurannya 2x2 dengan elemennya itu ada 3, 4, 2, 1, seperti ini. Nah, ini adalah matriks berukuran 2x2. Nah, setelah itu saya akan mencari determinan dari matriks B-nya. Nah, determinan dari matriks B-nya berarti det seperti ini. Matriks B hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk inverse-nya itu juga sama. Inverse dari matriks B seperti ini. Nah, ini adalah inverse-nya dari matriks B. Nah, selanjutnya saya akan coba misalnya matriksnya itu adalah ukurannya 2x3 seperti ini. Nah, kalau ukurannya berbeda, ini pasti kita tidak bisa mencari ininya ya, tidak bisa mendapatkan inverse-nya ya, karena ukurannya sudah berbeda. Banyaknya baris dan kolom itu ada beda ya. Nah, di sini saya ambil misalnya elemennya adalah 1, 2, 1, 3, sama 2, 4. Kemudian saya enterkan ini matriks C-nya. Kemudian saya cari determinan dari matriks C. Nah, di sini determinan dari matriks C itu kita tidak bisa mencarinya ya, karena determinannya di sini matriksnya itu ukurannya baris dan kolom itu adalah berbeda. Jadi untuk mencari determinan itu matriksnya itu adalah matriks square ya, atau baris dan kolom itu jumlahnya sama.
Nah, ini untuk ukuran 2x2. Selanjutnya, kalau saya akan membuat ukurannya 3x3, ya seperti biasa, matriks, barisnya 3, kolomnya juga 3. Kemudian elemennya ada 1, 2, 1, 3, seperti ini ya. Oh, bukan. Berarti, atau mungkin saya coba ini dulu ya, pakai huruf lagi seperti tadi ya. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian I ya. Seperti ini ya. Nah, saya coba. Nah, ini adalah matriksnya. Kemudian bagaimana dengan determinan dari matriks E? Nah, kalau di Maple berarti untuk mencari determinannya itu ada A dikali E dikali dengan I gitu ya. Dikurangi dan seterusnya seperti itu. Ini untuk mencari determinannya. Nah, kemudian saya akan coba misalkan inverse-nya. Inverse dari matriks E. Nah, ini inverse-nya cukup panjang ya untuk mencarinya. Apabila saya coba dengan menggunakan huruf di sini ya, bukan berupa bilangan. Nah, sekarang saya akan memasukkan A, B, C, D, E, F, G, H, I ini menjadi suatu nilai bilangan ya, konstantanya. Nah, saya ambil misalnya ini saya copy dulu. Kemudian ini saya kasih nama matriks F ya. Matriks F itu 3 kali 3 terdiri dari 3 di sini, kemudian ini 1 misalnya ya. Kemudian ini min 4. Selanjutnya ini ada 2. Kemudian 5. Ini beberapa matriks yang saya gunakan itu mengacu pada materi yang teori yang sudah kita bahas ya. Seperti itu. Ini 4, kemudian 8 seperti ini. Nah, ini adalah matriksnya. Kemudian saya akan mencari determinan dari F seperti ini. Nah, determinan dari F berarti saya dapatkan nilainya adalah 26. Nah, selanjutnya misalnya saya akan membuat matriks lagi, namanya adalah matriks G. Ukurannya masih tetap sama, misalnya seperti ini ya. Saya kasih contoh satu lagi dengan elemen yang berbeda. 3, 1 misalnya di sini 0, kemudian min 2 ya. Ini min 2 misalnya, setelah itu ini min 4, selanjutnya 3, 5, seperti ini ya, 4, kemudian ini ada min 2, seperti ini. Oke, saya enterkan. Nah, ini untuk matriks G-nya. Untuk determinannya, determinan dari matriks G itu hasilnya adalah min 1, seperti ini. Nah, ini adalah matriks yang sebagai contoh ukurannya 2x2 dan 3x3 untuk mendapatkan hasil determinannya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas seperti ini, kita akan coba masuk ke mencari minor dari suatu matriks yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita buat gitu ya. Misalnya saya akan mencari minor untuk elemen yang ada di baris pertama dan kolom pertama. Seperti yang di teori yang sudah kita bahas, yang disebut dengan minor itu adalah determinannya ya, determinannya tapi dari menghapus gitu ya, menghapus pada elemen ke I dan juga kolom ke C. Apabila kita akan mencari minor ke I dan juga ke C, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk mencari minor satu-satu ya, minor satu-satu dari matriksnya yang sudah saya buat di sini, misalnya matriks F. Berarti saya delete untuk yang baris pertama yang 3, 1, min 4 dengan 3, 2, 1 itu akan di delete ya. Nah, kita coba dengan menggunakan fungsi yang sudah ada di sini, misalnya yang warna biru ini ya, itu minor. Kita coba, di sini ada minor. Nah, kita coba terlebih dahulu apabila kita panggil seperti ini, minor
matriksnya adalah matriks F, kemudian minornya 1, 1 ya. I-nya 1, J-nya 1, seperti ini. Nah, berarti saya dapatkan ternyata matriksnya itu adalah 5, 6, 4, 8. Jadi, karena kita 1, 1, tadi kan sudah saya jelaskan karena minor itu menghapus baris pertama dan kolom pertama, sehingga akan diperoleh 5, 6, 4, 8. Nah, ini adalah minor yang dikeluarkan dari Maple 18 gitu ya. Nah, padahal tadi yang namanya minor itu adalah kita mencari determinannya. Sehingga kalau kita menuliskan function yang seperti ini, itu munculnya adalah masih berupa matriks. Sehingga ini perlu kita determinankan. Determinan dari misalnya tadi minor, fungsinya minor ya, dari matriks F 1, 1 seperti ini kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ternyata determinannya hasilnya itu adalah 16 ya, determinan, tapi untuk determinan yang ini, yang minornya ini. Jadi, ini adalah hasilnya ya, minor dari 1, 1 gitu ya, atau ya, minor dari baris pertama dan kolom pertama itu kita dapatkan hasilnya adalah 16. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya mau mencari minor di baris ketiga dan kolom kedua ya. Baris ketiga, berarti ini ya, 1, 2, yang ini baris ketiga ya. Kemudian dengan kolom yang kedua, berarti baris ketiga 1, 4, 8 itu dihapus, dengan kolom yang kedua, berarti 1, 5, 4 itu juga dihapus. Sehingga akan kita peroleh ya, minornya itu ya di 3, min 4, kemudian 2, 6. Nah, kita langsung coba saja untuk mencari minor ya, berarti saya tuliskan determinannya minor matriks F, tetapi di sini tadi barisnya adalah baris ketiga, kolom kedua, seperti ini. Nah, hasilnya adalah 26. Jadi ini adalah minor untuk baris ketiga dan juga kolom kedua, seperti itu. Ya, ini adalah cara untuk mencari minornya. Sebenarnya ada langkah lain juga untuk mencari minor, akan tetapi kita harus memanggil function yang lainnya. Ya, saya cobakan di sini with. Nah, tapi saya panggilnya adalah linear algebra seperti ini. Nah, ini ada banyak ya, lebih banyak dari yang tadi yang saya panggil di atas ini. Nah, di linear algebra ini ada minor juga ya. Kita cek di sini. Untuk minor itu adalah seperti ini. Kita tuliskannya, bedanya hanya di huruf besar sama kecil tadi yang di depannya. Nah, saya kan akan mencari minor 1, 1 ya, baris pertama, kolom pertama. Jadi, saya tidak harus mengetikkan det lagi gitu ya. Cukup dengan menuliskan minor gitu ya. Nah, minor ini akan saya coba panggil gitu ya. Saya kasih nama misalnya adalah M1, 1. Itu artinya adalah minor untuk baris pertama dan kolom pertama ya. Berarti minor seperti ini ya. Minor F, kemudian 1, 1. Nah, ternyata di sini ada terjadi error. Nah, error ini kita cek, ternyata kenapa ini terjadi error? Karena matriks yang kita buat di atas, matriks F, ya, matriks F itu kita menggunakan notasi yang matriks ya, yang ada di sini. Matriks seperti ini tadi ya. Ini kan tadi ada matriksnya. Nah, ini adalah matriksnya. Nah, matriks F itu kita panggil dengan fungsi linal gitu ya. Nah, selanjutnya kita memanggil lagi di sini adalah with linear algebra. Nah, di linear algebra di sini, padahal kan saya memanggil minor ya, menggunakan huruf M-nya yang besar. Tetapi untuk matriksnya itu di sini nggak ada ya, untuk menulis matriks dengan cara seperti ini tadi, yang F ini. Nah, sehingga solusinya berarti saya harus membuat matriksnya adalah dengan menggunakan yang ada di sebelah kiri sini ya. Misalnya berarti tadi saya kasih nama matriksnya F, tadi F ya, karena F sudah ada sehingga saya coba kasih nama K gitu ya. Matriks K itu barisnya 3, kolomnya 4 ya.
barisnya 3, kolomnya juga 3 ya. Berarti saya insertkan di sini. Nah, untuk elemennya sendiri itu adalah sama dengan matriks F yang tadi sudah kita buat ya, ini ya. 3, 1, kemudian min 4, ini. Kemudian 2, 5, 6, 1, 4, 8. Saya masukkan di matriks K lagi yang saya buat di sini ya. Saya tadi copy paste ke matriks K. Nah, saya dapatkan matriks K-nya. Baru kemudian saya akan mencari minor 11. M11 ya, M11 seperti ini. Jadi minor baris pertama dan kolom pertama itu adalah minor, kemudian F11. Nah, ini ternyata juga terjadi error. Nah, kita cek ini errornya adalah, oh ya maaf, ini saya tadi pakai F lagi ya, padahal saya sudah membuat matriksnya itu adalah matriks K gitu ya. Jadi saya ganti di sini, ini adalah matriks K. Tadi kan saya panggil F seperti ini ya pasti error ya, karena matriksnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ketika saya membuat dengan menggunakan insert matrix di sini, ternyata saya panggil minornya ya, ternyata langsung ketemu hasilnya adalah 16. Nah, ini akan lebih cepat dibandingkan tadi kita harus mencari dengan yang minor ini, kemudian dicari determinannya lagi, seperti itu. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan minor yang fungsinya yang di linear algebra ini, kita langsung keluar hasilnya 16. Nah, hasilnya sama ya, ini 16. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk yang minor ya, minor yang 32. Ini di sini hasilnya tadi 26. Kita coba cek gitu ya, M berarti M32 ya. M32 sama dengan minor, matriksnya berarti K, kemudian 3, 2, seperti ini. Nah, hasilnya itu adalah sama, yaitu 26, seperti itu. Nah, ini adalah cara-caranya untuk mencari minor. Nah, nanti teman-teman bisa coba dengan menggunakan matriks seperti ini ya, dengan menggunakan minor yang dari aljabar ini ya, linear algebra ini, seperti itu. Nah, untuk minor yang lain ya, nanti teman-teman bisa coba misalnya mencari M33 ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ini saya contohkan hanya 2 saja, yaitu minor 11 dan juga minor 32 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita belajar minor, kita masuk ke kofaktor. Nah, kofaktor itu juga kalau di teori itu kita sudah belajar yang namanya kofaktor itu adalah min 1 ya. Min 1 ya, saya tuliskan mungkin di sini ya. Misalnya saya ambil kofaktor 11 ya, C11 itu adalah kofaktornya. Kofaktor C11 itu diperoleh dari min 1 seperti ini ya. Min 1 kemudian dipangkatkan dengan, karena kofaktornya di sini itu adalah C11, kofaktor 11, berarti min 1 pangkatkan 1 ditambah 1, seperti ini. Kemudian dikalikan dengan minornya. Minor berapa? Berarti minornya adalah minor 11, tapi dari matriksnya kita punya matriks K ya. 1, seperti ini. Nah, ini adalah kofaktornya. Ini adalah kofaktor dari baris pertama dan juga kolom pertama atau C11, kofaktor 11. Nah, kemudian saya akan coba lagi untuk kofaktor 32, berarti C32 seperti ini ya. Nah, fungsinya sama ya, karena formulanya sama seperti ini. Kofaktor sama dengan min 1 dipangkatkan, sekarang dia berubah menjadi 3 ditambah 2 seperti ini. Minornya juga minor 3, 2 ya. Nah, ini hasilnya. Kofaktornya itu adalah negatif 26, karena kalau di teori kita pelajari gitu ya, kalau misalnya di sini pangkatnya ganjil, 3 tambah 2 itu 5, kan ganjil, sehingga dia akan menjadi, minornya menjadi negatif gitu ya. Kemudian kalau misalnya positif, kan seperti ini, 1 ditambah 1 kan 2, karena min 1 pangkat 2 itu adalah
tetap 1 ya, genap ya di sini sehingga tetap positif. Jadi ada plus, minus, plus kayak gitu seterusnya seperti itu. Seperti yang di teori di video yang ke-6 untuk teori yang sudah kita bahas gitu. Nah, ini adalah untuk mencari kofaktor. Nah, untuk kofaktor sudah, minor juga sudah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke adjoint ya. Adjoint itu adalah transposnya ya. Transpos dari suatu matriks ya, matriks tadi kofaktornya. Jadi untuk mencari matriks kofaktor, tadi kan kofaktornya itu karena di sini ukurannya 3 kali 3, berarti kofaktor yang bisa kita buat elemennya itu juga dengan ukuran 3 kali 3. Itu matriks kofaktor gitu ya. Nah, matriks kofaktor itu adalah transpos dari adjoint-nya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya akan buat terlebih dahulu adalah matriks adjoint-nya ya. Misalnya saya kasih nama L. L itu adalah adjoint ya. Berarti adjoint dari matriks K ya. Nah, adjoint dari matriks K itu adalah seperti ini. Jadi, dari adjoint ini nanti kita bisa mencari yang namanya matriks kofaktornya ya. Matriks kofaktornya berarti itu adalah transposnya. Transpos dari adjoint. Matriks transpos dari suatu adjoint ya. Adjoint dari matriks K seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan matriks kofaktor ya. Ini adalah M-nya ini adalah matriks kofaktor ya. Kita cek di sini. Tadi untuk C11 kofaktor 11 berarti dia nilainya 16. Nah, C11 itu posisinya ada di sini. Ini adalah 16. Kemudian C32 berarti baris ketiga, sini baris ketiga, kemudian kolom kedua berarti nilainya adalah 26. Ini adalah kofaktor 32. Jadi ini adalah kita sebut dengan matriks kofaktor ya. Nah, ini adalah matriks kofaktor. Nah, kemudian matriks kofaktor ini ya apabila ditranspos itu adalah merupakan matriks adjoint. Nah, tapi kenapa di sini saya panggil adjoint-nya karena tadi untuk fungsi di atas ini itu sudah ada adjoint gitu ya. Sehingga saya bisa memanggil adjoint-nya seperti ini. Ini adalah matriks adjoint ya. Jadi matriks adjoint itu adalah transpos dari matriks kofaktor atau sebaliknya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mencari lagi misalnya tadi kan determinannya ya. Kita belum sampai ke determinan ya. Kita akan mencari determinan tapi dengan menggunakan ekspansi ya. Ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Nah, untuk mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris atau kolom, kita harus mencari minornya atau mencari kofaktor ya. Mencari kofaktornya terlebih dahulu seperti itu. Nah, sehingga sebelum masuk ke pencari determinan dengan menggunakan kofaktor, saya cari terlebih dahulu tanpa menggunakan kofaktor ya. Saya kasih nama misalnya matriks, misalnya N gitu ya. N itu adalah determinan dari matriks K tadi yang saya miliki ya, matriks K ini. Nah, untuk mencari determinannya karena tadi saya memanggilnya adalah with linear algebra, sehingga saya membuat determinannya tidak seperti yang di atas ini. Ya, yang di atas itu kan det, karena sesuai dengan yang dipanggil di biru ini, det. Nah, tetapi ketika saya sudah memanggil lagi di sini, saya akan coba dengan menggunakan seperti ini, determinan. Ya, jadi untuk mencari determinannya, determinan seperti ini ya, determinan, tetapi matriksnya adalah matriks K. Nah, hasilnya adalah 26 ya. Jadi ini 26 itu adalah determinannya dari matriks K. Seperti itu ya, dari matriks yang tadi kita miliki. Dari ukurannya 3 kali 3 ini gitu ya.
Nah, kemudian saya akan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris dulu ya, ekspansi baris pertama. Nah, untuk ekspansi baris pertama ya berarti saya harus memiliki ya, saya harus punya matriks kofaktornya ya. Untuk yang pertama ini kan tadi kofaktor C11 itu adalah 16, kemudian kofaktor C12 itu adalah min 10, kemudian kofaktor C13 itu nilainya adalah 3. Nah, yang sudah saya cari nilainya itu kan di sini C11. Nah, saya akan coba cari lagi ya C12 ya. Karena saya akan melakukan ekspansi baris. Jadi saya memerlukan ya yang kofaktor yang di baris pertama ini ya. Sehingga ada C11 tadi sudah ada di sini. Ya, sudah ketemu hasilnya 16 ya. Ini sudah sama juga 16. Kemudian C12 misalnya tadi C12 berarti saya panggil lagi seperti ini ya. Ini saya tuliskan lagi. C12 berarti ini berubah jadi 2 ya. Kemudian K12 seperti ini. Nah, kita cek. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Ini adalah kofaktor C12 nilainya sudah min 10. Nah, kemudian saya akan coba yang di sini lagi. Saya panggil lagi C13 ya. Ini saya tuliskan lagi. Kemudian ini 1 dan atasnya 3. Ini juga 3 ya, seperti ini. Nah, hasilnya sudah 3 juga. Nah, setelah kita memanggil baris yang pertama ini, karena kan saya akan melakukan mencari determinan dengan ekspansi baris pertama. Jadi cukup C11, kemudian C12 dan C13 seperti itu. C13 ya. Nah, baik saya lanjutkan, berarti saya akan mencari determinannya. Langkahnya adalah if found. Karena kita ekspansi baris pertama, kita harus cek baris pertamanya di matriks yang kita miliki, yang akan kita cari determinannya, yaitu 3, 1, min 4 ya. Seperti yang di teori, 3 ini ya, baris pertama, kolom pertama, kita harus kalikan dengan C satu-satunya, kofaktor satu-satunya. Berarti 3 nanti dikalikan dengan C11, ditambahkan dengan untuk yang kedua itu adalah 1 ya. Berarti 1 nanti dia dikalikan dengan kofaktornya C12 ya, karena posisinya harus sama C12. Kemudian C13 kita cek lagi. C13 di sini adalah min 4. Jadi saya masukkan di sini adalah min 4. Min 4 dikalikan dengan C13 ya, C13 seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 26. Nah, ini adalah determinannya. Ini determinan tetapi dengan menggunakan ekspansi ya. Ekspansi baris ke-1, ekspansi baris pertama, saya menggunakan C11, C12, sama C13. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris. Lalu bagaimana dengan menggunakan ekspansi kolom? Nah, kalau menggunakan ekspansi kolom ya berarti saya ambil misalnya kolom pertama. Nah, kolom pertama berarti kan di sini ya, saya harus memiliki C11. Kemudian di sini harus ada C21, kemudian C31. Nah, untuk C11 tadi sudah ada ya, sudah kita cari C11-nya nilainya 16. Kemudian yang belum adalah saya panggil lagi C21. C21 ini saya kopikan lagi. C21 itu sama dengan ini ya, ini berarti pangkatnya 2 ditambahkan 1. Ini menjadi 2, kemudian ini 1, seperti ini. Nah, hasilnya adalah min 24, berarti sudah betul ya, ini ya, matriks kofaktornya. Kemudian C31. Nah, C31 itu juga sama, langkahnya seperti itu. Berarti di sini 3, kemudian ini 1 ya, minor dikali dengan K31, seperti ini ya. Nah,
Hasilnya 26. Oke, sudah sama ya. Nah, ini adalah kofaktornya. Setelah itu, saya akan melakukan mencari determinan dengan ekspansi kolom tadi ya. Nah, berarti kita ambil matriksnya untuk koefisien 3 ini, kita rubah ya, kita cek lagi untuk matriks K-nya. Berarti sekarang saya ambil kolomnya ya. Ini 3 masih sama ya. Kemudian 2, kemudian 1 ya, karena untuk ekspansi kan formulanya adalah seperti itu. Berarti ini 3, C11 gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi untuk kolom yang pertama ya, kolom pertama baris kedua itu adalah 2 ya, ini ya, dari matriks K itu 2. Kemudian di sini diganti 2. Kemudian untuk di sini itu tadi ada 1 ya, seperti itu. Nah, C-nya kita juga rubah kofaktornya itu adalah C21, kemudian di sini C31, seperti ini ya. Nah, kita dapatkan determinannya adalah 26. Ini kita mencari determinan tapi dengan menggunakan ya, ini determinan tetapi dengan menggunakan ekspansi kolom. Ternyata baik kita menggunakan ekspansi baris ataupun kolom, mau baris keberapapun ya, baris pertama atau baris kedua, baik baris dan juga kolom, itu pasti hasilnya nilai determinannya adalah sama, yaitu 26, seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk mencari determinan tetapi dengan menggunakan ekspansi, sehingga tadi kita belajar yang namanya kofaktor ya. Nah, di kofaktor itu kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan minor. Seperti itu. Nah, itu runtutannya. Sehingga tadi kita belajar minor, kemudian kofaktor ya. Nah, kemudian mencari determinan dengan ekspansi. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan coba mencari inverse ya. Untuk mencari inverse itu kita menggunakan yang namanya adjoint. Tadi kan kita sudah dapatkan adjointnya ya. Kita tadi sudah punya nilai matriks adjointnya itu adalah ini ya. Di mana tadi matriks adjoint itu adalah transpos dari matriks kofaktor ya. Nah, oke, sebelum saya menggunakan adjoint ya, saya mencari inverse langsung dengan seperti cara yang biasa gitu ya. Inverse tadi adalah matriks K gitu ya. Nah, ini adalah inverse matriks K ketika kita mencari langsung ya dengan mengetikkan inverse. Nah, kalau saya akan mencarinya dengan menggunakan adjoint, formulanya itu adalah 1, nanti dia harus dibagi dengan determinannya ya. Kemudian baru dikalikan dengan adjointnya. Nah, jadi saya akan mencari inverse-nya ya, ifam 1 dibagi dengan determinannya, determinan dari matriks K. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilainya adalah 26 gitu ya untuk determinannya. Nah, untuk determinan itu sendiri tadi saya menggunakan variabel N yang nilainya juga sudah 26, sehingga saya di sini langsung aja menggunakan variabel N gitu ya. Kemudian dikali dengan matriks adjointnya. Matriks adjointnya tadi saya punya adjoint dari K itu adalah L ya. Jadi di sini dikali dengan L seperti ini. Nah, ini adalah inverse yang kita cari dengan menggunakan adjoint. Ternyata hasilnya kan sama ketika kita langsung memanggil seperti biasa, seperti ini, gitu ya. Nah, ini berarti tujuannya dari adjoint itu untuk mendapatkan nilai inverse seperti ini. Ini inverse ya, inverse tapi dengan menggunakan adjoint, matriks adjoint, seperti itu. Nah, oke, untuk adjoint sudah selesai. Yang terakhir ya, poin terakhir itu adalah Cramer rule ya. Jadi aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini akan kita gunakan untuk menentukan ya, yang namanya solusi dari sistem persamaan linear yang kita miliki.
Nah, pada video sebelum-sebelumnya di materi SPL, sistem persamaan linier, kita mencari solusinya itu adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan gitu ya. Tetapi di sini kita akan coba dengan menggunakan aturan Cramer gitu ya. Nah, aturan Cramer itu menjelaskan untuk mencari variabel ataupun solusinya itu adalah kita mencari determinan dari matriks yang sudah di-replace kolomnya gitu ya dengan B dibagi dengan matriks yang kita miliki seperti itu. Nah, saya contohkan langsung aja. Saya kasih nama matriksnya adalah matriks P ya. Saya langsung kasih nama matriks P. Kemudian ukurannya adalah 3 kali 3 dengan elemennya di sini misalnya 1, kemudian 0, selanjutnya ini ada 2, kemudian min 3, ini 4, ini 6, kemudian min 1, min 2, selanjutnya di sini ada 3 ya, seperti ini. Nah, ini adalah matriks P. Saya akan mencari solusinya dengan menggunakan Cramer rules gitu ya. Nah, ini matriks P ini adalah suatu matriks koefisien ya yang di depan variabelnya. Ini untuk matriks koefisiennya. Koefisien yang di A gitu ya. Nah, kemudian untuk konstantanya, matriks konstantanya yang matriks B pada SPL gitu ya, saya notasikan dengan Q misalnya seperti ini. Nah, Q-nya itu adalah pasti ukurannya adalah barisnya 3, kolomnya adalah 1, karena ini sebagai matriks B yang pada SPL ya, SPL yang sering kita bahas gitu ya. Ini 6 misalnya, kemudian 30 ya, kemudian 8. Nah, ini saya langsung aja membuat matriksnya ya. Jadi ini matriks koefisien untuk A ya. Kemudian yang Q ini adalah matriks koefisien yang B-nya ya, yang pada SPL seperti itu. Nah, selanjutnya saya dengan menggunakan Cramer rules ya. Berarti saya harus mencari terlebih dahulu matriks P1-nya ya misalnya. P1 itu ya, P1 itu adalah kita mengganti kolom pertama pada matriks P dengan koefisien B ya. Tadi ini adalah koefisien B, ini 6, 38 gitu ya. Jadi ini saya kopikan. Saya pastekan di sini ya. Ini saya rubah menjadi 6, kemudian ini menjadi 30, dan di sini menjadi 8, seperti itu. Nah, kemudian setelah P1, karena kan di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3, karena kan kita kolomnya gitu ya, kolomnya itu kan ada 3, seperti itu. Jadi, ada P1, P2, dan P3 ya. Saya pastekan lagi seperti tadi. Nah, sekarang P2 berarti baris yang kedua, kolom yang kedua ya. Kolom yang kedua kita gantikan menjadi, ini adalah 6, gitu ya. Ini tadi yang dirubah adalah di sini ya, 6. Kemudian ini menjadi 30. Kemudian selanjutnya di bawahnya menjadi 8 seperti ini ya. Nah, ini adalah P2-nya. Kemudian masih ada satu lagi yaitu P3 ya. P3 itu berarti yang kolom ketiganya kita rubah menjadi nilainya tadi 6. Kemudian 30, selanjutnya di sini ada 8 ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah P3. Nah, setelah itu kita akan mencari nilainya X1-nya misalnya ya, mencari variabel X1, posisi yang ada di X1. Nah, X1 berarti bisa kita cari dengan determinan dari P1 dibagi dengan determinan dari P-nya, seperti ini. Nah, ini kita langsung dapatkan, ini adalah solusinya untuk variabel yang pertama. Jadi hasilnya adalah min 10/11. Kemudian untuk yang variabel kedua berarti ya sama, caranya sama. Karena ini adalah aturan Cramer itu seperti itu. Tinggal dirubah di sini menjadi 2 ya, P2. Nah, ini hasilnya 18/11. Selanjutnya untuk X3, X3-nya berarti tinggal kita ganti ini menjadi 3.
Nah, ini hasilnya 38/11. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan aturan Cramer. Jadi kita membagikan determinan dari matriks yang pertama gitu ya, matriks yang sudah diganti kolomnya dengan konstanta B gitu ya, kemudian dibagi dengan matriks itu sendiri. Seperti itu. Itu caranya untuk mencari solusi dari SPL gitu ya. Jadi solusi dari SPL bisa kita cari selain dengan menggunakan eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan, bisa kita juga menggunakan Cramer, aturan Cramer seperti itu ya. Nah, ini materi terakhir di video yang ke-6 gitu ya, terkait dengan Cramer Rules gitu. Nah, sehingga saya simpulkan untuk pembahasan hari ini yang dengan menggunakan Maple ini, intinya tadi kita adalah untuk mencari determinan, di mana untuk mencari determinan kita bisa dengan menggunakan yang namanya ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Nah, untuk mencari ekspansi baris dan juga ekspansi kolom, kita harus menentukan yang namanya kofaktornya. Nah, sebelum kofaktor berarti kita harus paham terlebih dahulu tentang minor. Nah, kemudian setelah determinan kita ke inverse. Nah, untuk mencari inverse itu juga bisa kita cari dengan menggunakan determinan dan juga dengan menggunakan matriks adjoint. Nah, matriks adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor, atau sebaliknya, matriks kofaktor itu juga transpose dari matriks adjoint. Seperti itu. Itu pembahasan hari ini. Baik, untuk video hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan baik yang saya ucapkan atau saya tuliskan, dan mungkin ada suara dari luar itu masuk ke dalam video. Saya juga mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.